Shalom, selamat pagi para pendengar yang dikasihi Tuhan. Melalui media ini saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang dalam pergumulan, dalam situasi kondisi saat ini yang tidak bersahabat dengan keadaan virus corona. Dan pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita sharing firman Tuhan sehingga pada hari ini kita mengerti apa maksud dan tujuan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita dan kita membuka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Saya memberi tema khotbah saya tentang kutuk. Kita akan baca firman Tuhan Bilangan 14 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama sudah mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan 14 ayat yang ke-18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada salah satu hal serius yang Tuhan sampaikan pada kita melalui renungan firman Tuhan ini. Seringkali dalam hidup ini kita mengalami kegagalan satu pada kegagalan yang lain. Memang benar manusia hidup tidak lepas dari kegagalan. Bahkan ada nasihat baik yang sering kita dengar bahwa kegagalan merupakan sukses yang tertunda. Orang yang berhasil selalu belajar dari kegagalan yang dialami. Namun perhatikan hidup kita masing-masing. Apakah kita pernah mengalami kegagalan yang sama seperti yang pernah kita alami sebelumnya, lalu terulang lagi dalam hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pernah mengalami sebuah kegagalan, lalu pernah berhasil lepas sesaat, jatuh lagi di lubang yang sama. Demikian seterusnya berulang kali. Maka biasanya ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak beres yang kita alami itu disebut kutuk. Mungkin kita merasa kok aneh ya, pada era seperti ini masih membahas tentang kutuk. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berhenti pada satu masa lalu. Tidak berlaku lagi pada masa selanjutnya. Tidak juga kita bisa berkata, oh ini perjanjian lama sudah tidak laku lagi, kan sudah masuk di dalam perjanjian baru. Saya katakan, tidak ada yang dikatakan perjanjian lama tidak berlaku. Yang ada di dalam Alkitab itu tetap berlaku di dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan di atas menyatakan dia membalas kesalahan bapa atau orang tua kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat, sampai pada anak cucu. Artinya kesalahan orang tua kalau tidak pernah dibereskan akan turun pada anak dan cucu kita. Kalau kita percaya bahwa sifat orang tua bisa menurunkan atau menular kepada anak-anak kita, demikian juga segala perbuatan buruk kita. Saya memberi satu contoh ya. Ada seorang anak umur 4 tahun suka sekali membaca. Ada yang lihat, oh itu keturunan dari ayahnya. Ayahnya suka membaca. Bahkan ibunya sering bilang kalau dia sering tersenyum sendiri, persis ayahnya. Sifat bisa menurunkan kepada anak kita. Demikian juga segala perbuatan buruk kita. Bila belum dibereskan, akan turun ke anak cucu kita menjadi sebuah kutuk yang tidak ada putusnya. Kita tidak bisa sekedar berkata, kan itu semua dosa. Dan dosa itu sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak pernah dibereskan, bagaimana bisa diselesaikan? Perhatikan dengan firman Tuhan. Yang pertama, kutuk hutang dan kemiskinan.
Mari kita periksa hidup kita atau pribadi kita ataupun keluarga kita. Adakah selama ini kita seperti terjerat hutang yang tiada putusnya? Hutang satu beres selalu menyambung ke hutang yang lain. Sepertinya wajar karena kita dihadapkan pada kebutuhan mendesak. Maka kita berhutang untuk menutupi kebutuhan itu. Kalau sekedar hutang ke warung lalu bayar dengan segera, saya rasa tidak terlalu masalah. Tetapi banyak anak-anak Tuhan terjerat dalam hutang yang besar dan bahkan lebih dari satu sumber. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah di antara Anda yang mengalami seperti ini? Tanpa sadar naluri berhutang cepat muncul saat ada keperluan mendesak. Bahkan makin lama makin banyak jeratan utang itu melilit di dalam hidup kita. Atau kita pernah dipercayakan untuk memegang keuangan, tapi sebenarnya tidak bermaksud korupsi. Namun saat ada kebutuhan mendesak, kita memakai dulu uang tersebut. Harapannya toh nanti diganti saat ada uang lagi. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, itu kutuk yang sedang terjadi di atas hidup kita. Bahkan kalau kita mau jujur, periksa ke jalur atas keluarga Anda. Biasanya akan menemukan orang tua kita ternyata suka berhutang juga menutupi kebutuhan. Atau kalau itu Anda yang melihat melalui sifat suka hutang, maka bisa jadi Anda sedang menurunkan sesuatu kutuk pada anak cucu Anda. Tanpa bermaksud menyalahkan orang tua kita. Ketika saya melihat kenapa kami sering susah mengalami terobosan keuangan. Ketika ada masalah keuangan, naluri hutang atau pakai dulu uang yang dipercayakan itu selalu muncul dengan cepat. Setelah kami telusuri, ternyata orang tua kami dulunya sudah mudah sekali berhutang pada pihak lain dan memakai uang yang dititipkan. Memang tidak bisa membenarkan itu. Itu sangat tidak baik dan sifat itu sangat merugikan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata sesuatu kebiasaan buruk yang mudah sekali turun ke jalur bawah, yaitu anak-anak. Baik orang tua kita maupun pihak istri kita. Ternyata naluri hutang itu dengan cepat muncul saat kondisi mendesak. Namun celakanya untuk membayar sesering kali pontang-panting ke sana kemari untuk mencari uang untuk membayar. Kalau hal yang seperti itu juga terjadi pada kita, izinkan saya mengajak Anda untuk bertobat dan mohon belas kasihan Tuhan, supaya kutuk hutang itu tidak lagi mengalir pada keluarga kita. Cukup berhenti pada kita dan kita sendiri dibereskan. Bahkan Yesus datang supaya kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10. Bukan juga hidup yang pas-pasan. Saya berdoa segala kutuk hutang dan kemiskinan yang ada pada kita berhenti sampai di sini dan dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kutuk pelanggaran seks. Apalagi ini kok berkaitan dengan seks? Perhatikan baik-baik. Anda yang pernah berhubungan seks sebelum nikah, tapi akhirnya jadi suami istri. Anda pernah menikah dalam kondisi hamil duluan. Anda yang pernah diperkosa atau Anda yang sering berganti pasangan sebelum menikah, sering nonton tayangan atau bacaan pornografi atau tindakan seks apapun jenisnya, Anda sedang berada di bawah kutuk pelanggaran seks. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa berkata, tapi itu masa lalu Pak, saya sudah melupakan, atau alasan yang penting kan saya tanggung jawab, perempuan itu sudah saya nikahi. Selama kita belum pernah minta ampun pada Tuhan untuk perbuatan tersebut, maka kutuk itu akan turun dengan sendirinya kepada anak cucu kita. Bahkan kalau Anda boleh telusuri, kadang ada yang jarak lahir dengan jarak pernikahan. Orang tua begitu dekat, atau dengan kata lain ibunya hamil duluan tanpa sadar. Anak pun berbuat hal yang sama. Tidak tahu kenapa tiba-tiba ada naluri seks yang berlebihan di luar kendali Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada kutuk yang sudah mengikat.
Suatu kali ada seorang ibu yang sharing dan berbicara kepada saya masalah rumah tangganya. Dia begitu berat, suaminya sering keluar malam ke tempat hiburan, awalnya untuk menenangkan pikiran, sekedar berkaraoke, ternyata lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan suami terpikat pada pegawai tempat hiburan tersebut. Bahkan berjanji akan menikahinya kalau sekali kondisi keluarga ini sedikit punya masalah, langsung lari pada kehidupan kesenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenalan antara bapak ini dengan seorang pegawai, terjadilah hubungan seks yang akhirnya ibu ini mengalami musibah, yaitu hamil. Walaupun seperti itu sudah dilupakan karena anaknya sudah lahir, suaminya juga sudah bertanggung jawab hingga mereka menikah. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingin saya katakan, selama belum pernah suami istri minta ampun akan kesalahan yang lalu, bahkan kalau perlu minta maaf pada anak sulung mereka yang menjadi korban kecelakaan, maka kutuk itu tidak akan berhenti. Terbukti suaminya terikat hubungan seks dengan pegawai tempat hiburan tersebut. Pelanggaran seks itu termaksud serius karena terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Bapak Ibu ingat tentang Daud, karena dia berdosa dengan Batseba, maka kutuk pelanggaran seks itu turun. Kalau Anda paham dengan kisah Amnon dan Tamar, Absalom dan Gundik Raja Daud, Adonia mengingatkan Abisai, Salomo yang beristri banyak. Saya tidak punya cukup untuk membahas kisah-kisah itu atau mengupas tentang perjalanan mereka. Maka semua akan kita dapati berujung pada pelanggaran seks. Sayang sekali waktu itu belum ada penebusan oleh kuasa darah Yesus, sehingga kutuk pelanggaran seks turun dari Daud ke beberapa anaknya secara mengerikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kutuk itu selalu berlaku di dalam kehidupan kita. Kutuk itu tidak pernah terlepas, dan kutuk itu selalu bernaung di dalam kehidupan kita kalau kita tidak ada pemberesan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita meminta ampun pada Tuhan atas kesalahan kita di waktu lalu. Silakan berseru dan katakan, Tuhan ampuni kesalahan kami pada masa lalu atas setiap pelanggaran seks yang kami lakukan sebelum kami menikah. Kami perlu kasih karunia-Mu memulihkan keluarga kami sehingga suami mau menyayangi istri, demikian pula sebaliknya istri pada suami. Demikian anak cucu kami akan hidup dalam kekudusan seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memang mengatakan bahwa Tuhan membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sehingga keturunan yang ketiga dan keempat. Namun Dia juga berjanji bahwa Dia akan mengampuni dan menyucikan dari segala kejahatan selama kita mau datang dan berbalik kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia? Hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kuasa darah Tuhan Yesus yang menanggung hidup kita di atas kayu salib dapat membebaskan kita dari segala kutuk dan hukuman. Segala kutuk kemiskinan diganti menjadi kehidupan yang penuh berkat, berkelimpahan. Bahkan terobosan keuangan dengan mudah masuk dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita akan disebut sebagai orang yang diberkati. Demikian juga kehidupan yang kudus terjadi dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, sehingga kita akan dipanggil sebagai keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Tetap setia sampai garis akhir Tuhan Yesus datang dan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kutuk tidak akan pernah terlepas di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita melepaskan kutuk itu? Dengan kita menyerahkan diri dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara boleh membuka di dalam kitab Amsal 21, itu berbicara tentang pelepasan.
Amsal ini berbicara bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Amsal ini sering mengajarkan kepada kita bagaimana kita menggunakan hikmat. Berdoa kepada Tuhan, melepaskan kehidupan kita dari segala jerat dosa dan kutuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan saudara begitu banyak tantangan. Usaha saudara selalu macet. Bahkan saudara selalu terhimpit dengan masalah-masalah keuangan. Terhimpit dengan segala sesuatu, yaitu masalah-masalah rumah tangga saudara. Ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita mencari Yesus di dalam hidup kita. Karena Yesus akan melepaskan setiap kutuk yang belenggu di dalam kehidupan kita. Mematahkan kutuk dan melepaskan berkat, itu adalah kuasa Tuhan. Seringkali kita meminta para pendeta untuk mendoakan, melepaskan setiap kutuk di dalam kehidupan kita. Ingin saya katakan kepada saudara, tidak perlu saudara memanggil setiap pendeta-pendeta untuk mematahkan kutuk. Tetapi Kristus telah menebus kita dari kutuk. Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, tetapi kita dibebaskan dari kutuk. Saudara boleh membuka dalam kitab Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat ini memberitahukan kita bahwa Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk dosa-dosa kita, tetapi Dia juga mengambil semua kutuk kita dan ditanggung di kayu salib. Ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah ditebus atau dibayar dengan lunas, dengan darah yang mahal. Dengan melihat kedua fakta ini, seharusnya tidak ada kutuk yang mengikat dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawabannya sangat gampang. Di dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat itu sering kali dikutip hanya setengah-tengah. Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah bilang kebenaran akan memerdekakan kamu. Tapi Tuhan Yesus berkata, kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan ayat tersebut dan perhatikan setiap kalimat itu, sehingga kita lebih mengerti maksud dan tujuan daripada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Cara pertama kutuk mengikat hidup kita dan menghalangi berkat datang dalam hidup kita adalah dengan melalui lidah. Kata-kata kita renungkan kembali baik-baik dan kita kembali berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih melalui kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati dan setiap kutuk yang mengikat di dalam hidup saudara, saudara menyerahkan diri kepada Tuhan dengan cara berdoa dan berpuasa. Saya percaya semua kutuk yang mengikat dalam hidup saudara akan dihapuskan melalui kematian Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati.